Selamat datang di benua yang penuh keajaiban, Afrika. Keberagaman topografi yang dimilikinya, mulai dari pegunungan yang menjulang tinggi, lembah yang dalam, gurun yang luas, hingga sungai-sungai yang megah, telah menciptakan perbedaan suhu dan tekanan yang signifikan di permukaan benua ini. Pegunungan dan lembah di Afrika memiliki peran penting dalam menciptakan perbedaan iklim dan aliran udara di sekitarnya. Angin baratan ekuatorial yang mengacu pada komponen zonal angin pasat terbentuk ketika massa udara di sekitar pegunungan Guinea mengalami kenaikan. Angin ini bertiup dari barat ke timur, namun saat mencapai dataran rendah Zaire, angin ini secara tiba-tiba menghilang. Tak hanya pegunungan dan lembah, gurun-gurun yang meliputi sebagian besar wilayah Afrika juga berperan dalam membentuk pola aliran udara yang menarik. Suhu yang tinggi dan tekanan rendah di permukaan gurun menciptakan aliran udara yang khas. Pada musim panas, angin timuran ekuatorial turun dengan cepat saat mencapai bagian barat Samudra Hindia, dan kemudian berubah menjadi angin baratan. Interaksi antara muson Afrika Barat dan Afrika Timur sangatlah penting dalam membentuk pola cuaca musiman. Gelombang atmosfer yang terbentuk di Samudra Atlantik dan Samudra Hindia memainkan peran utama dalam memicu perubahan antara musim hujan dan musim kemarau. Topografi kompleks termasuk pegunungan Atlas dan pegunungan Rift juga mempengaruhi pola sirkulasi dan distribusi curah hujan di wilayah tersebut. Sungai-sungai yang melintasi benua ini juga berkontribusi penting dalam perbedaan aliran dan sirkulasi udara di Afrika. Mengalir melalui pegunungan dan lembah, sungai-sungai ini membawa air dan kehidupan ke daerah-daerah yang dilaluinya. Perbedaan tekanan dan suhu antara sungai dan lingkungan menciptakan pola aliran udara yang unik, membawa energi dan perubahan iklim. Seluruh perbedaan ini membentuk sirkulasi angin yang kompleks di benua Afrika. Dalam perjalanannya, angin baratan ekuatorial memainkan peran utama. Dimulai dari pegunungan Guinea, angin ini melintasi ekuator dan bergabung dengan angin timuran dari Samudra Hindia di pegunungan Kenya, Ethiopia. Sirkulasi angin ini menciptakan dinamika iklim yang menarik di berbagai bagian benua. Pada sirkulasi head low, sepanjang Afrika Utara memiliki variasi zonal yang menonjol selama musim panas, dengan cenderung terlokasi di bagian barat dan timur daripada di bagian tengah. Thermal belt atau sabuk panas yang terbentuk di sepanjang sirkulasi ini terbagi menjadi dua zonal front, yaitu intertropical front di batas selatan sabuk dan subtropical front di batas utara sabuk. Menurut Soliman, kedua front ini merupakan zona baru klinik yang bervariasi setiap musim. Intertropical front memiliki hubungan yang kuat dengan jet stream easterly di upper air selama musim panas, sementara subtropical front memiliki hubungan yang kuat dengan jet stream westerly di musim dingin. Angin baratan ekuatorial di Afrika merujuk pada komponen zonal angin pasat yang berembus di daerah head low, yang melewati ekuator atau area bertekanan rendah dengan suhu tinggi di troposfer bagian bawah. Setelah mengalami divergensi antisiklon, subtropis di dua bagian benua tersebut seperti yang terlihat pada gambar, menunjukkan sirkulasi ekuatorial di Afrika selama Februari dan Agustus. Pada sirkulasi meridional, ini lebih rumit dibandingkan dengan sirkulasi zonal. Struktur sirkulasi meridional sangat berbeda dibandingkan dengan di sepanjang meridian Greenwich. Di sepanjang meridian Greenwich terdapat 3 zona lintang dengan gerakan naik. Salah satunya terletak di selatan palung Khatulistiwa, yang merupakan cabang naik dari sirkulasi monsun dengan divergensi yang tinggi. Zona kedua mewakili zona konveksi tingkat rendah di tengah gurun Sahara yang disebabkan oleh pemanasan permukaan yang intens. Sedangkan zona ketiga terletak di utara, di mana udara sejuk dan lembab dari Laut Mediterania bertemu dengan sirkulasi panas yang rendah. Pada tahapan pembentukan gangguan gelombang Afrika dan interaksi monsun di belahan bumi selatan, terdapat beberapa tahapan,
Tahapan yang pertama dalam pembentukan gangguan gelombang Afrika yang terjadi ketika gelombang kuastasioner berinteraksi dengan gelombang beramplitude besar di lintang tengah. Interaksi ini menghasilkan pembentukan sistem palung punggung bukit yang diperpanjang dan memperkuat sirkulasi antara gelombang di wilayah barat laut Afrika. Pada tahap berikutnya, sirkulasi yang terbentuk itu mempengaruhi pertukaran panas dan momentum antara gelombang lintang tengah dan gelombang kuasi-stasioner. Proses ini memainkan peran penting dalam pengembangan gangguan gelombang Afrika. Kemudian pada tahap yang terakhir adalah ketika fluks panas dan momentum dari gelombang lintang tengah mengalir ke zona palung khatulistiwa. Hal ini menyebabkan aliran udara terkait menjadi tidak stabil secara dinamis dan memicu timbulnya gangguan gelombang baru. Untuk itu, mari kita mulai perjalanan kita untuk menyingkap misteri asal-usul gangguan gelombang Afrika dan memahami lebih lanjut tentang peran interaksi monsun di belahan bumi selatan.